Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel RH Story. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wanita desa ini diam-diam menikah siri dengan bos di Nigeria, karena dijanjikan uang 300 juta per bulan dan berlian yang sangat melimpah asal ia mau menuruti keinginannya. Tapi siapa sangka permintaan majikan di malam pertama itu sungguh tidak masuk akal. Inilah kisah yang benar-benar kualami saat menjadi TKW di Nigeria. Tak pernah terbayang sebelumnya. Baru 3 hari bekerja di rumah majikan, aku sudah dihadapkan pada pilihan hidup yang sangat berat. Pilihan yang bahkan tak pernah muncul di angan-angan. Namaku Marlina, wanita kampung asal Bogor. Aku baru 3 hari menjejakkan kaki di Nigeria untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kupikir hidupku akan penuh dengan perjuangan fisik dan air mata. Namun ternyata takdir membawaku ke persimpangan yang jauh lebih rumit. Majikanku adalah seorang pengusaha kaya raya di Afrika yang karismatik. Ia mendatangiku diam-diam dan menyampaikan niatnya yang mengejutkan. Ia ingin menikahiku secara agama tanpa dokumen resmi negara. Padahal ia masih memiliki istri pertama. Tapi menurutnya itu adalah hal yang biasa di sini. Ia menjanjikan aku bayaran sebesar 19 juta naira per bulan setara dengan kurang lebih 300 juta jika dikonversikan. Selain itu, ia juga menjanjikan 1 lemari penuh perhiasan berlian. Tapi syaratnya satu, ia ingin aku memberinya 10 anak. Awalnya aku terdiam, bingung, tapi di dalam hati aku lelah menjadi pembantu. Dan entah kenapa aku teringat pada doa yang kupanjatkan malam sebelumnya. Aku pernah meminta kepada Tuhan agar diberikan jodoh yang bertanggung jawab. Mungkin ini jawabannya, pikirku naif. Tanpa banyak bertanya, aku mengangguk. Meskipun aku sadar ini bukanlah pernikahan biasa, namun sejak malam pertama semuanya terasa aneh. Pengusaha itu mulai menuntut hal-hal yang sulit kupahami. Tidak ada hari tanpa permintaan yang membuatku ngeri, malu, dan bingung. Tubuhku, waktu istirahatku, bahkan hakku untuk berkata, tidak, semuanya seperti dicabut. Aku hanya bisa pasrah. Siang itu, udara panas seperti membakar kulit. Aku masih bingung menyesuaikan diri di rumah megah itu. Jendela-jendela tinggi, lantai marmer mengilap, dan aroma bunga sintetis menyebar di setiap sudut rumah. Para pelayan lain tampak sudah terbiasa dengan suasana rumah besar itu. Tapi aku masih bingung, masih jet lag dan belum hafal semua nama ruangan. Sore itu, pelayan senior bernama Nandani memanggilku dengan nada halus namun tegas. Marlina, ikut saya. Tuan Salman ingin berbicara denganmu. Aku terkejut. Tuan Salman, majikanku. Aku belum pernah berbincang langsung dengannya sejak datang. Bahkan melihat wajahnya saja baru sekali dari kejauhan. Aku masuk dengan menunduk sopan ke dalam ruangan megah. Ia duduk di sofa hitam mengenakan pakaian tradisional Afrika yang bersih dan rapi. Brewoknya rapi. Sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Seakan mampu menembus isi hatiku. Silakan duduk, katanya dalam bahasa Inggris yang sangat lancar. Aku menurut. Aku tidak ingin memaksamu, katanya tenang. Tapi aku ingin kau menjadi istriku secara agama saja. Ini sah secara syariat kami. Aku terdiam, tak bisa bicara. Kau akan menerima 19 juta naira setiap bulan lanjutnya dan 1 lemari penuh berlian. Tapi ada satu permintaan. Aku menahan napas. Aku ingin punya 10 anak darimu. Aku seperti dihantam badai. 10, kau tidak perlu bekerja lagi. Tinggal di sini, makan diatur. Semua kebutuhan disediakan. Tugasmu hanya satu. Taat dan beri aku keturunan. Tanganku gemetar. Tapi dalam benakku,
Bayangan wajah ibuku di kampung terus berkelebat. Rumah reot, adik yang belum bisa lanjut sekolah, dan ibu yang masih jualan gorengan di pinggir jalan. Malam sebelumnya aku sempat menangis sendirian berdoa lirih. Kalau aku memang tak kuat jadi pembantu, tolong beri aku jalan lain. Kirimkan aku jodoh yang bertanggung jawab. Dan sekarang pria ini datang dengan tawaran yang tak pernah kubayangkan. Aku beri waktu sampai malam. Katanya singkat. Tapi aku keluar dengan langkah pelan. Nandani hanya menatapku sejenak dan berbisik. Semua istri mudanya ditawari hal yang sama. Ada yang menolak, tapi yang menerima hidup mereka berubah selamanya. Di kamar, aku memeluk dompet kecil berisi foto ibuku. Wajahnya tampak lelah. Aku menangis, menimbang, menerka. Malamnya aku mengangguk. Aku setuju. Pernikahan siri itu dilakukan secara tertutup. Hanya ada 2 saksi dan seorang pemuka agama di sana. Lalu ketika ijab kabul itu selesai, sorot mata Tuan Salman padaku berubah tajam. Malam itu aku dipindahkan ke kamar baru di sisi barat rumah. Kamarnya besar dan mewah dengan ranjang tinggi dan tirai sutra. Saat aku baru berbaring karena lelah, pintu terbuka. Ia masuk. Langkahnya tenang tapi matanya menyala. Aku ingin kau jadi milikku malam ini, ucapnya. Aku tercekat. Aku suamimu sekarang. Ia mendekat. Tangannya mulai menyentuh. Tapi ketika ia meminta hal-hal yang tak ku mengerti, aku mulai mundur perlahan. Tidak, tolong, jangan begitu. Wajahnya berubah. Di sini istri harus patuh. Apa yang ku minta kau harus beri. Aku hanya bisa diam. Mataku terpejam dan malam itu yang tertinggal hanyalah tangis dalam hati. Besok paginya, uang itu benar-benar masuk ke rekeningku. Berlian diberikan dalam lemari kaca kecil. Tapi tubuhku masih nyeri. Bukan karena luka fisik saja, tapi karena aku tahu malam-malam seperti itu akan datang terus setiap hari. Dan memang benar, setiap malam ia datang dengan tuntutan yang membuat tubuhku menggigil. Entah caranya, entah apa yang dimintanya, semua terasa asing dan menakutkan. Ia hanya berkata, "Aku ingin anak, 10 anak, dan aku tidak suka menunggu." Aku makin kehilangan diriku sendiri. Secara agama, aku memang istri, tapi aku tak merasa dihormati. Namun anehnya aku tetap bertahan karena aku sendiri yang memilih jalan ini. Jalan yang kupikir lebih baik daripada jatuh dalam dosa haram yang liar. Setidaknya aku istri. Setidaknya aku bisa mengirim uang ke kampung. Setidaknya doaku sudah dikabulkan. Bukan atau mungkin aku hanya gadis bodoh yang memaksa meyakini bahwa ini semua adalah jawaban dari Tuhan. Kehidupan baruku sebagai istri Tuan Salman terasa seperti mimpi yang aneh. Di satu sisi, aku hidup dalam kemewahan yang tak pernah terbayangkan, jauh dari kesederhanaan kampung halamanku di Bogor. Tapi di sisi lain, aku harus menyesuaikan diri dengan lelaki yang bukan hanya kaya dan berpengaruh, tapi juga memiliki sifat yang kompleks, posesif, penuh tuntutan, tapi diam-diam penyayang. 1 bulan setelah pernikahan siri kami, rekeningku mulai rutin terisi. Tak pernah telat. 19 juta naira atau sekitar 300 juta masuk setiap bulan. Selain uang bulanan, aku diberi kartu khusus untuk belanja apapun yang aku perlukan. Tapi yang paling membuatku tersentuh, Tuan Salman menyuruhku menuliskan semua kebutuhan keluargaku di Indonesia. Ibumu butuh rumah baru, mobil, atau ingin umrah? Tanyanya santai di suatu pagi sambil menyerupu teh. Seolah semua itu bukan hal besar. Aku langsung menghubungi ibu dan adikku di Bogor. Mereka hampir tak percaya. Keluarga kami yang biasanya hanya makan tahu tempe tiap hari tiba-tiba bisa membeli rumah permanen 2 lantai, mobil baru, dan bahkan iPhone untuk adikku. Ibuku menangis saat video call. "Marlina, kamu ini bagaimana bisa jadi orang kaya begini? Nak, kamu kerja apa di sana?"
Aku hanya tersenyum kecil. Aku belum sanggup menjelaskan semuanya. Aku hanya bilang aku menikah dengan orang baik yang bertanggung jawab. Itu saja. Tuan Salman memang pria keras batinku. Tapi dia tahu caranya membuatku merasa aman. Benar saja. Setelah sebulan aku mulai terbiasa dengan malam-malam bersamanya. Ia mulai terbuka. Kadang kami makan bersama, berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan ia mulai memanggilku Hani yang artinya kesayanganku. Namun sisi gelap dari Tuan Salman mulai muncul perlahan. Ia sangat cemburuan. Saat aku keluar ke pusat perbelanjaan bersama Nandani, pelayan senior untuk membeli perlengkapan pribadi, ia menelepon berkali-kali. Bertanya aku di mana, dengan siapa, dan mengapa lama sekali ada lelaki yang melihatmu, tanyanya dingin suatu malam. Tidak, aku hanya beli pelembab dan parfum, jawabku pelan. Pelayannya laki-laki, jangan ke toko itu lagi. Aku hanya menunduk, tak bisa membantah. Sejak itu aku hanya keluar rumah jika dia mengizinkan. Bahkan untuk berjalan di taman pun, aku harus minta izin terlebih dahulu. Tapi anehnya aku mulai merasa nyaman dalam batasan itu. Ya, aku kehilangan kebebasan. Tapi ia membalasnya dengan kasih sayang yang membuatku merasa dimiliki. Saat aku sakit kepala, ia yang memanggil dokter ke rumah. Saat aku terbangun karena mimpi buruk, ia datang dan membelai rambutku sambil membacakan doa dengan suara lembut. Kalau kau tinggalkan aku bisa gila. Bisiknya suatu malam, aku menggenggam tangannya. Aku tidak tahu kapan tepatnya, tapi aku merasa mulai mencintainya. Dan rasa itu nyata. Tahun pertama pernikahan kami membawa kejutan besar. Aku hamil dan lebih mengejutkan lagi. Bukan satu, tapi 2 anak kembar. Tuan Salman sangat bahagia. Ia mengadakan syukuran kecil bersama keluarga dan rekan dekatnya. Malam itu ia memelukku dengan erat dan untuk pertama kalinya aku melihat air matanya jatuh. Aku tahu aku pria yang sulit dicintai, ucapnya. Tapi kau datang membawa ketenangan. Aku belum pernah merasa sebahagia ini. Selama kehamilan, aku dimanjakan seperti permaisuri, mendapat perawatan khusus, makanan sehat, bahkan 2 perawat pribadi yang menemaniku sepanjang hari. Setiap minggu kami pergi ke rumah sakit terbaik di Lagos untuk memantau perkembangan janin. Di kampung, keluarga juga tak pernah kekurangan. Ibuku sering mengirim video rumah baru mereka. Ruang tamu luas, dapur bersih dengan kulkas 2 pintu, bahkan kamar khusus untukku jika suatu saat aku pulang. Tapi aku sadar hidup ini tak pernah sempurna. Tuan Salman tetaplah lelaki yang memiliki istri lain. Istri pertamanya tinggal di rumah berbeda. Kami tak pernah bertemu, tapi aku tahu tentang keberadaannya. Aneh. Aku tidak merasa iri. Mungkin karena aku tahu posisiku berbeda. Aku bukan istri resmi secara hukum negara. Tapi secara agama aku diminta untuk menjadi ibu dari 10 anak. Anak kembar ini baru 2. Masih delan lagi. Batinku sambil tersenyum getir. Kadang malam-malam saat tubuhku lelah dan aku tak sanggup melayaninya, ia hanya berbaring di sampingku. Ia tidak memaksa. Ia hanya memelukku, mengusap perutku dengan doa panjang. Saat itulah aku percaya mungkin ia benar-benar mencintaiku bukan karena nafsu, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Aku tak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Bisikku pelan menatap wajah Tuan Salman yang tertidur di sampingku. Tapi kalau ini memang jalan hidupku, aku akan jalani. Aku bukan lagi gadis Bogor yang lugu. Aku sudah jadi istri seorang pengusaha besar Afrika. Dan malam itu untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengannya aku tidak menangis lagi. Awalnya aku kira hubungan kami akan selalu seperti 2 dunia yang tak pernah bersatu. Aku tinggal di rumah bagian utara. Sementara istri pertamanya yang katanya dinikahi sejak masih muda berada di rumah bagian selatan Lagos, Nigeria. Tuan Salman jarang membicarakan soal istrinya dan aku pun tak pernah menyinggung.
Tapi perlahan, topik tentang istri pertamanya mulai muncul di sela percakapan kami. Dulu aku kira cukup menikahi perempuan dari keluarga terpandang, ucapnya suatu malam sambil mengadu kopi karena pelayan belum datang. Tapi ternyata garis keturunan tak menjamin sifat dan sikap. Aku hanya diam mendengarkan. Cara bicaranya tenang, tapi nadanya menyimpan rasa kecewa yang dalam. Dia malas. Rumahnya tak pernah rapi. Dapur bahkan tak pernah disentuh. Kalau ada tamu, malah dia menghilang. Kadang aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku menunduk. Tahu bahwa perbandingan itu cepat atau lambat akan muncul. Di rumah ini aku memang mencoba menjadi istri yang bukan hanya hadir di tempat tidur. Aku kadang memasak, membantu merapikan taman bersama para pelayan dan menerima tamu-tamu perempuan dari keluarga Tuan Salman. Aku menyapa dengan sopan, mencium pipi kanan dan kiri mereka, serta menyuguhkan teh dengan tanganku sendiri. Sikap seperti itu mungkin biasa saja di Indonesia. Tapi di lingkungan elit milik pengusaha Afrika seperti Tuan Salman, aku seperti bunga segar di tengah padang tandus. Aku ingat suatu sore ketika tamu dari Ghana, sepupu Tuan Salman dan istrinya datang tanpa pemberitahuan. Pelayan belum sempat menyiapkan apapun, jadi aku turun tangan sendiri. Aku menggoreng pastel isi daging, membuat teh mint hangat, dan menyusun kurma di atas piring perak. Istri sepupunya sampai bertanya, "Ini kamu yang buat sendiri?" Aku tersenyum. "Iya, tak masalah. Di negara saya, tamu adalah berkah." Malam itu, sepupunya memuji-muji hingga larut. Dan ketika semua telah pergi, Tuan Salman memelukku lama. "Andai kau adalah istriku dari awal, mungkin aku tak akan terlalu letih hidup begini." Tak lama setelah itu, konflik antara Tuan Salman dan istri pertamanya makin sering terdengar. Kadang ia menerima panggilan telepon dan wajahnya langsung berubah kelam. Ia hanya berkata singkat, "Drama lagi." Sampai akhirnya, suatu malam ia duduk di tepi ranjangku. Ekspresinya tenang, tapi jelas berbeda dari biasanya. "Aku sudah mentalaknya," katanya pelan. Aku terdiam. Satu kalimat itu begitu berat. Dia akan pindah ke Dubai bersama keluarganya. Tak akan kembali. "Kenapa secepat itu?" tanyaku hati-hati. Ia menatapku dalam. "Aku sudah cukup bersabar. 8 tahun menanggung istri yang hanya menuntut. Tak pernah peduli. Tak pernah bisa menjadi penang. Sekarang aku cuma ingin tenang." Aku tahu itu bukan keputusan kecil. Tapi jauh dalam hati aku juga merasa lega. Selama ini aku hidup dalam bayang-bayang status istri kedua. Meski aku disayang dan dihormati, tetap ada perasaan bahwa aku hanya pelengkap. Kini aku satu-satunya. Tapi status itu juga membawa tanggung jawab baru. Rumah bagian selatan kini kosong dan Tuan Salman memintaku sesekali datang ke sana. Menemani pelayan, merapikan ulang tata ruang, bahkan memilih warna baru untuk tirai dan kaet. "Aku ingin rumah itu punya nuansa baru," katanya. Dan nuansa baru itu adalah aku. Aku pun mulai merasakan tekanan sebagai satu-satunya istri dari seorang pengusaha kaya asal Afrika. Ia menjadi lebih protektif, lebih ingin tahu kemana aku pergi, siapa yang menemuiku. Ia juga mulai membuka dirinya. Lebih jujur. "Kau tahu," ucapnya sambil mengelus rambutku, "aku bukan pria sempurna. Tapi aku ingin jadi laki-laki yang bisa kau hormati dan mungkin yang bisa kau cintai sepenuhnya." Aku menatap matanya malam itu. Mata yang dulu hanya memancarkan kuasa dan ambisi, kini mulai terlihat sebagai mata suami yang ingin dimengerti. Bulan setelah perceraian itu resmi, rumah bagian selatan sepenuhnya diserahkan padaku. Bukan hanya itu, nama Marlina mulai ditulis dalam dokumen internal keluarga sebagai istri utama. Meski secara hukum negara aku belum tercatat, tapi di mata para pelayan kerabat jauh dan rekan bisnisnya, akulah satu-satunya wanita dalam hidup Tuan. Anak kembar kami tumbuh sehat,
laki-laki dan perempuan. Ia memberi mereka nama gabungan Afrika dan Indonesia, Zaun dan Aulia. Zaun berarti cahaya yang indah. Aulia berarti pelindung. Ucapnya saat menggendong mereka dengan penuh bangga. Setiap malam saat kulihat ia menimang anak-anak kami, pikiranku melayang ke Bogor. Dulu aku hanya berdoa satu hal, diberi jodoh yang bertanggung jawab, tapi Tuhan memberiku lebih dari itu. Ia memberiku seorang pria rumit, keras, kaya, tapi juga lelaki yang sedang belajar menjadi lembut, belajar menjadi suami, belajar mencintaiku dengan caranya sendiri. Meskipun aku tahu ujian hidup belum selesai sampai di sini. Awalnya semua terasa seperti mimpi. Rumah bagian selatan yang dulu kosong kini kutata dengan nuansa putih gading beradu biru muda. Tuan Salman bahkan memintaku memanggil desainer interior dari Indonesia. Katanya supaya rumah itu terasa lebih hangat, lebih dekat dengan seleraku. Di rumah itu, kami memiliki 2 pengasuh bayi, 3 pelayan rumah tangga, dan seorang sopir pribadi yang selalu siaga di garasi. Tapi siapa sangka, di balik semua kemewahan ini, ada hal yang perlahan menggerogoti pikiranku. Kecemburuan Tuan Salman. Sebenarnya aku masih bisa memahami sejak ia menceraikan istri pertamanya dan aku menjadi satu-satunya wanita dalam hidupnya. Perhatiannya tak lagi terbagi. Namun semakin lama perhatian itu berubah menjadi pengawasan. Awalnya ia hanya menelepon saat aku pergi ke mall. "Kamu di mana sekarang, Hani?" tanyanya dengan suara lembut. "Aku di Lagos Avenue Mall. Beli keperluan Zayan dan Aulia," jawabku jujur. Ia tertawa pelan. "Baiklah, tapi jangan lama-lama. Aku rindu kamu di rumah." Waktu itu aku hanya tersenyum. Tapi besoknya hal yang sama terjadi lagi dan terus berulang. Bahkan saat aku hanya berjalan sore ke taman kompleks bersama si kembar, ia langsung melakukan video call. Wajahnya penuh curiga. "Takut ada laki-laki yang melihatmu," katanya suatu malam. "Di taman." "Ya, wajar ada orang lain juga, Tuan." Ucapku mencoba menenangkan. Namun, setiap jawabanku justru menambah kekhawatirannya. Ia mulai melarangku pergi sendirian, bahkan untuk sekadar ke apotek. Sopir harus memberi laporan setiap 10 menit. Pengasuh bayi pun kerap ia telepon hanya untuk memastikan aku tetap ada di rumah. Aku tahu mungkin bukan karena ia tidak percaya padaku. Ia pernah bilang di lingkungan pengusaha Afrika banyak cerita tentang istri atau perempuan simpanan yang kabur membawa anak dan juga harta. "Aku takut kamu pergi dan tak kembali. Kamu adalah orang pertama yang buat aku percaya lagi," katanya lirih sambil memelukku dari belakang. Dari tatapannya aku tahu ia benar-benar takut kehilangan. Namun hidup dalam pengawasan terus-menerus itu lama-lama membuatku lelah. Aku merasa seperti boneka dalam kotak kaca. Aku bisa bernafas, tapi tak bisa benar-benar bergerak. Suatu malam, aku menangis diam-diam saat menyusui Aulia. Bukan karena capek atau nyeri, tapi karena rindu akan kehidupan sederhana di Bogor. Di sana aku bisa pergi beli gorengan sendiri. Di sini, bahkan untuk keluar rumah 5 langkah saja, minimal 2 orang harus ikut. Dan suatu hari aku membuat keputusan yang hampir menghancurkan segalanya. Hari itu, Zaun demam tinggi. Aku panik karena Tuan Salman sedang menghadiri pertemuan penting di Abuja. Aku memutuskan membawa Zan ke rumah sakit dengan mobil cadangan. Aku tak memberitahunya. Kupikir aku tak ingin mengganggu. Namun salah satu pelayan rumah melapor padanya dan saat ia tahu, ia langsung membatalkan semua jadwal, terbang pulang dan mendatangiku dengan wajah campur aduk antara amarah dan ketakutan. "Kau pergi tanpa bilang apa-apa, Marlina. Kalau terjadi sesuatu pada kamu atau anak kita, aku bisa gila." Suaranya bergetar. Aku tak tahan. Aku menangis. "Aku hanya ingin sedikit mandiri, Tuan. Aku bukan tahanan.
Aku ini ibu dari anak-anakmu. Tolong izinkan aku membuat keputusan kecil tanpa rasa takut. Malam itu, kami sama-sama menangis. Tapi justru dari tangis itulah segalanya mulai berubah. Keesokan harinya, ia datang membawa seikat bunga dan sebuah kotak kecil. Maafkan aku, Hani. Aku bukan lelaki sempurna. Tapi aku belajar. Cinta bukan tentang mengikat. Cinta adalah soal kepercayaan. Ia mencium keningku dan meletakkan kotak itu di pangkuanku. Saat kubuka, isinya adalah cincin zamrud asli dengan ukiran namaku dan nama anak-anak kami di bagian dalam. Cincin itu bukan sekadar hadiah, tapi sebuah janji. Sejak hari itu, Tuan Salman mulai melonggarkan batasan. Aku memang masih diawasi, tapi tidak seketat sebelumnya. Ia memberiku lebih banyak ruang dalam mengurus rumah, anak-anak, bahkan soal keuangan pribadi. Ia membuka rekening atas namaku, memberiku akses penuh ke pengelolaan rumah bagian selatan, dan bahkan mulai berkonsultasi denganku ketika hendak membeli lahan baru di Abuja. Perlahan, aku mulai merasa dihargai. Bukan hanya sebagai istri dalam hitungan agama atau perempuan yang dibayar mahal untuk menjadi pendamping, tapi sebagai pasangan hidup. Suatu pagi saat kami sarapan, ia berkata dengan suara tenang, "Mungkin suatu hari nanti aku akan buat ini resmi. Bukan hanya nikah siri, tapi kau jadi istriku yang sah secara hukum negara juga." Aku terdiam. Hatiku seperti meledak. Apakah itu mungkin? Bisikku. Ia tersenyum kecil. Untukmu, Marlina, segalanya mungkin. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Mungkin tantangan yang akan datang bisa lebih berat. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya sejak aku menjadi istrinya, aku merasa bukan lagi sekadar wanita simpanan. Aku mulai merasa aku satu-satunya. Setelah anak kembar kami Zan dan Aulia menginjak usia 3 tahun, aku mulai merasakan ada perubahan dalam hubungan kami. Tuan Salman yang dulu begitu perhatian dan terasa melindungi perlahan menunjukkan sisi yang lebih menuntut. Awalnya aku kira karena ia mencintaiku dan ingin selalu dekat. Tapi lama-kelamaan permintaannya untuk jatah malam menjadi semakin sering. Bahkan setiap malam tak ada jeda. Tak ada ruang untuk menolak. Meski aku sudah kelelahan setelah mengurus anak-anak dan rumah seluas istana itu, Tuan Salman tetap datang setiap malam. Tidak peduli aku sedang pusing, flu, atau bahkan belum sempat makan dengan tenang. Ia tetap ingin aku hadir sepenuhnya sebagai istri. Pernah suatu malam aku memberanikan diri bicara. "Tuan, aku juga butuh istirahat. Aku bukan robot." Ia hanya tersenyum, mengusap pipiku dan berkata pelan, "Ini bagian dari janji kita. Hani, aku ingin selalu dekat denganmu selamanya." Aku hanya bisa menarik naas panjang. Dalam hati aku tahu ini sudah jadi bagian dari kesepakatan yang dulu aku setujui. Dan meski kadang rasanya berat, aku mencoba memahami. Aku pernah berdoa dulu, minta jodoh yang bertanggung jawab. Ini mungkin jawabannya, meski dalam bentuk yang tak mudah. Beberapa bulan kemudian aku mendapati diriku hamil lagi. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi bahagia karena akan ada anggota keluarga baru, tapi juga khawatir karena jatah malam yang tak pernah berkurang. Saat tahu kabar kehamilan itu, Tuan Salman begitu bahagia. "Ini rezeki kita, Marlina," katanya sambil memeluk perutku yang mulai membesar. Tapi meski aku sedang mengandung, kebiasaan malam itu tak berhenti. Aku hampir putus asa, tapi aku memilih bertahan. Demi masa depan anak-anakku, demi rumah ini yang sudah kujalani setengah jalan. Setelah 9 bulan penuh perjuangan, aku melahirkan anak ketiga, seorang bayi laki-laki sehat yang kami beri nama Bahrul. Tuan Salman tampak sangat bangga. Ia memberikan perhatian lebih dari biasanya, bahkan sempat tak berangkat ke kantor selama 2 minggu penuh. Kami merasa lengkap. Tahun-tahun pun berlalu. Kini usia pernikahan kami sudah 5 tahun.
Kami dikaruniai 4 anak, Zaun dan Aulia, Fahri, dan yang paling bungsu, seorang bayi perempuan mungil bernama Laila. Meski beban fisik dan mental sebagai istri dari seorang pengusaha kaya Afrika tak ringan, aku tetap berusaha menjalaninya. Jatah malam itu memang masih ada, bahkan nyaris tak pernah absen. Tapi aku belajar menyesuaikan diri, belajar menjaga kondisi tubuh dan mental agar tetap kuat, agar bisa menjadi istri yang baik dan ibu yang tidak lelah di hadapan anak-anak. Tuan Salman memang masih keras dalam banyak hal, tapi sebagai ayah, ia sangat penyayang. Ia mendampingi anak-anak belajar, mengajari mereka bahasa Yoruba dan sedikit bahasa Arab, mengajarkan disiplin tapi dengan kasih sayang. Kadang malam-malam saat aku melihatnya mendongengkan cerita untuk Zaun dan Aulia di tempat tidur, aku tak percaya dulu aku hanya seorang TKW dari Bogor. Dulu aku hanya gadis kampung yang mencari nafkah ke negeri orang. Kini aku memiliki keluarga, memiliki anak-anak yang lucu dan seorang suami meskipun rumit, yang tetap berusaha mencintaiku dengan caranya sendiri. Namun aku juga tahu perjalanan ini belum selesai. Setiap hari adalah tantangan baru. Setiap malam masih ada ujian sabar. Tapi untuk senyum anak-anakku, aku akan terus kuat. Karena dari semua doa yang pernah kupanjatkan dulu, ini mungkin adalah bentuk jawabannya. Tak sempurna, tapi nyata. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel RH Story, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.